Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Fitria Amanda dengan NIM 21016117 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah presentasi sebagai bentuk tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulianti Rashid, SPD MPD. Saya akan membawakan materi mengenai Project Based Learning atau disebut juga dengan PJBL. Baiklah, yang pertama kita akan membahas pengertian dari Project Based Learning tersebut. Menurut Fatur Rahman, pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajarannya untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara itu, Saifuddin berpendapat bahwa Project Based Learning merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik dari Project Based Learning. Menurut Daryanto dan Rahajo, karakteristik dari Project Based Learning terdiri atas 5. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, proses evaluasi dijalankan secara kontinuitas. Kemudian, yang terakhir, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Yang ketiga, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan Project Based Learning. Dalam Project Based Learning, terdapat beberapa kelebihan maupun kekurangan. Kelebihannya adalah sebagai berikut: meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kemampuan pemecah masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif, meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Kekurangannya adalah sebagai berikut. Project Based Learning memerlukan waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Banyaknya peralatan yang harus disediakan, dan ada kemungkinan peserta didik kurang aktif dalam bekerja kelompok. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas sintaksis atau pedoman dari Project Based Learning. Menurut Mulyasa tahun 2014, pedoman Project Based Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan penugasan proyek. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi kali ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.